Justin Christian. Saya bersama dengan teman sekelompok saya yang bernama Serafim dan Juan telah melakukan penelitian tentang analisis hubungan waktu penggunaan komputer untuk bermain game yang berpengaruh terhadap kesehatan mata selama pandemi COVID-19 saat berada di rumah. Kami melakukan penelitian ini karena latar belakang oleh teknologi yang canggih seperti perkembangan komputer yang prosesor dan lainnya semakin tinggi dan meningkat, membuat semua orang, khususnya anak-anak, kecanduan untuk membuka komputer. Apalagi dalam komputer dapat dengan mudah untuk mengunduh aplikasi-aplikasi game baik secara online maupun secara offline. Dengan adanya keadaan pandemi COVID-19 yang mengharuskan anak-anak melakukan kegiatan berada di rumah saja, membuat waktu anak-anak lebih banyak. Sehingga waktu yang banyak ini digunakan untuk bermain game di komputer yang mungkin lebih seru dan menyenangkan bagi pecinta game. Penggunaan komputer yang lebih difokus pada bermain game ini akan membuat anak-anak itu betah berada di depan layar komputer, sehingga mereka akan bermain game secara terus-menerus atau secara berlebihan, yang nantinya kemungkinan dapat mengakibatkan mata yang normal menjadi mata yang minus, atau bahkan yang sudah minus akan bertambah minusnya. Padahal yang seharusnya bermain game hanya untuk refresh saja agar jenuh, ini justru menjadi kebiasaan atau keharusan. Yang menjadi rumusan masalah di sini adalah yang pertama, apakah bermain game berlebihan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan mata minus? Yang kedua, apakah waktu yang lebih banyak di rumah mempengaruhi kesehatan mata dengan bermain game? Yang ketiga, apakah terdapat dampak lain selain kesehatan mata ketika bermain game? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak bermain game berlebihan terhadap kesehatan mata. Kedua, untuk membuktikan bermain game berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mata, serta untuk menggali lebih dalam dampak bermain game berlebihan selain kesehatan mata. Nah, penelitian ini juga memiliki manfaat, antara lain agar anak dapat mengurangi waktu bermain game di komputer. Yang kedua, agar anak menyadari adanya dampak negatif dari bermain game yang berlebihan, serta agar anak dapat mengatur waktu yang proporsional dalam bermain game. Bersama kedua teman saya, Justin dan juga Juan, saya akan membahas tentang landasan teori. 1. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nomor 2, game online. Permainan daring atau dalam bahasa Inggrisnya online game adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang saat ini seperti modem atau koneksi kabel. Nomor 3, gejala dan akibat bermain game online. Saat bermain game online, cahaya yang masuk ke dalam mata tidak merata dan mengakibatkan mata rusak. Ketika melihat suatu objek pun akan terasa buram dan objek tersebut akan terlihat ganda. Saat menatap layar ponsel atau alat elektronik lainnya seperti komputer, hal ini akan membuat mata terkunci pada suatu objek dan sulit untuk terfokus pada suatu objek yang lain yang sedang dilihatnya. Metode penelitian, alat dan bahan. 1. Komputer. Nomor 2, game online atau point blank. Ketiga, kelompok umur yang sering bermain game online antara lain 12 tahun sampai 20 tahun. Metodologi penelitian. Penelitian jumlah anak yang bermain game online berkisar dari umur 12 tahun sampai 20 tahun. Banyak anak-anak mudah menghabiskan waktunya untuk bermain game online daripada belajar di rumah. Semasa pandemi COVID-19, banyak tempat warnet yang tutup, tetapi tidak menutup kemungkinan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Auriel Juanito, kelas 10 MIPA, absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisis hasil penelitian dari kelompok kami. Kami melakukan analisis menggunakan Google Form dalam bentuk kuesioner yang berjudul Analisis Hubungan Waktu Penggunaan Komputer untuk Bermain Game yang Terlalu Berlebihan Membuat Mata Minus Selama Pandemi COVID-19 Selama Berada di Rumah. Dari hasil responder yang kami dapatkan bahwa 1.
Nama siswa Giovanni, berkacamata, kelas 7, lama bermain 60 menit, jenis game online, pengaruh mata lelah. Yang kedua, nama siswa Daniel, tidak berkacamata, kelas 8, lama bermain 15 menit, jenis game offline, pengaruh tidak ada. Yang ketiga, nama siswa Cinta, tidak berkacamata, kelas 7, lama bermain 30 menit, jenis game online, pengaruh tidak ada. Yang keempat, nama siswa Stefani, berkacamata, kelas 8, lama bermain 15 menit, jenis game offline, pengaruh mata merah. Yang kelima, nama siswa Desta, berkacamata, kelas 9, lama bermain 30 menit, jenis game offline, pengaruh tidak ada. Yang keenam, nama siswa Agnia, berkacamata, kelas 9, lama bermain 60 menit, jenis game online, pengaruh mata merah. Yang ketujuh, nama siswa Vidya, berkacamata, kelas 10, lama bermain 120 menit, jenis game online, pengaruh mata lelah. Yang kedelapan, nama siswa Sari, tidak berkacamata, kelas 8, lama bermain 45 menit, jenis game online, pengaruh tidak ada. Yang kesembilan, nama siswa Kristo, tidak berkacamata, kelas 10, lama bermain 240 sampai 300 menit, jenis game online, pengaruh mata merah. Yang ke-10, nama siswa Sinta, berkacamata, kelas 8, lama bermain tidak ada, jenis game tidak ada, dan pengaruh juga tidak ada. Pada bab 4.2 pembahasan 1. Bermain game dalam waktu yang lama belum tentu menyebabkan mata minus. Tergantung dari kondisi mata anak. Bila disertai asupan gizi yang cukup, seperti vitamin ataupun dari makanan, kemungkinan dapat menjaga kesehatan tubuh, khususnya pada bagian mata. Yang kedua, waktu yang lebih banyak di rumah dengan bermain game belum tentu mempengaruhi kesehatan mata. Karena berdasarkan analisis, terdapat anak yang bermain game lama tetapi tidak ada perubahan maupun pengaruh pada dirinya. Yang ketiga, dampak lain selain kesehatan mata ketika bermain game dalam waktu yang lama adalah tidak dapat fokus terhadap sesuatu, sehingga dapat mempengaruhi cara kerja otak. Selain itu, juga dapat membuat mata menjadi lelah atau mata merah. Pada bab kesimpulan, 1. Bahwa jika kita sering bermain game di komputer dalam waktu yang lama, belum tentu membuat mata minus. Bahkan yang sudah berkacamata pun terkadang tidak mengalami perubahan. Hanya saja membuat mata mereka menjadi lelah ataupun merah. Yang kedua, bahwa jika kita terlalu sering melihat komputer untuk bermain game, harus diimbangi dengan asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan mata, supaya meskipun mata terkena paparan cahaya radiasi dari komputer, maka dapat memperkecil pengaruh atau perubahan yang terjadi. Yang ketiga, bermain game dalam waktu yang lama juga dapat mempengaruhi cara kerja otak, karena menyebabkan berkurangnya cara berpikir maupun pemfokusan terhadap sesuatu. Yang terakhir, saran, sebenarnya bermain game memang untuk refreshing supaya tidak jenuh. Tapi jangan lupa untuk mengatur waktu dalam bermainnya dan diimbangi dengan makanan yang bergizi supaya kesehatan mata tetap terjaga. Terima kasih.